sebagai Sita di film Siksa Kubur. Untuk transisi dari karakter-karakter aku sebelumnya, kan ini benar karakter remaja pertamaku. Dibilang sulit sih sebenarnya enggak, cuman mungkin lebih ke menantang. Jadi karena Bang Joko siapin sinopsis karakterku udah lengkap sekali, jadi benar kata Tante Farah kalau ini tuh benar kata Kak Farah. Benar kata Kak Farah kalau Bang Joko siapin sinopsis untuk setiap karakter tuh lengkap banget, dan itu jadi memudahkan kita tapi sekaligus sulit karena saking lengkapnya jadi bingung mau mulai dari mana. Tapi aku selalu minta bantuan ibu, minta bantuan bapak, dan bahkan minta bantuan Om Joko, Bang Joko. Dan aku juga minta bantuan Bang Joko dan para cast lainnya untuk kira-kira apa yang bisa aku tambahin lagi di karakter ini biar mungkin lebih biar lebih mantap gitu. Dan itu sih pokoknya aku selalu latihan untuk mendalami peran Sita di film ini. Teaser dan trailer yang sekarang ya sebelumnya, para pemain anak-anak yang ada dan remaja yang ada di Siksa Kubur tuh mereka luar biasa banget, dan setiap hari kalau melihat mereka berperan di depan kamera itu kayak menjadi karakternya banget gitu. Mungkin Muzaki bisa ceritakan juga ketika syuting dapat skrip versi beda dari versi teman-teman yang lain. Aku, Widuri dan cast anak-anak yang lain kita dapat skrip minor version. Jadi itu benar-benar dibikin buat anak-anak, dan pas big reading ada beberapa scene yang kita kok bingung loh, kok nggak ada dialog ini ya. Tapi di skrip-skrip yang orang dewasanya dapat. Jadi sebenarnya nggak cukup bingung karena ya udah aku memahami yang minor version aja. Dan Minor artinya untuk anak di bawah umur gitu. untuk anak di bawah umur. Dan disuruh pulang. Iya, jadi aku dibatasin, kamu cuma boleh ikut reading sampai jam segini ya, terus kamu nunggu di luar. Oke. Jadi kita membuat safe space untuk kita syuting juga. Anak di bawah umur tidak terekspos ke tema, nggak ada adegan yang seperti apa, tapi temanya dewasa. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga anak-anak dan pemain di bawah umur menerima versi yang berbeda dari versi orang dewasa. Kita dihubungi sama pihak IMAX, tapi khusus untuk Siksa Kubur, setelah kita berdiskusi, kita memutuskan untuk membuat film Siksa Kubur ini ditonton dimanapun oleh siapapun di bioskop seperti apapun, mereka bisa menikmati pengalaman yang sama imersifnya, yang sama menariknya, yang sama luar biasanya. Jadi tidak ada perbedaan untuk kali ini ya, untuk film Siksa Kubur, karena sesuai dengan film temanya agama kok ada yang berbeda-beda, kayaknya sedih banget gitu. Jadi kita bikin sama, tapi kita dihubungi sama pihak IMAX juga dan sudah diajak untuk meeting. Tapi kita bilang untuk film ini kita mengkhususkan film ini bisa ditonton oleh penonton di mana saja dan sama excitingnya gitu, sama imersifnya. Nanti akan ada yang berbeda dari film Siksa Kubur teman-teman dibandingkan film-film kita yang lain. Filmnya nanti ada interaktivitinya ya Mbak Tia ya, jadi ada interaktifnya. Nanti teman-teman yang menonton di bioskop harus melakukan sesuatu supaya filmnya berganti. Kalau nggak nanti scene-nya itu aja berputar, harus melakukan sesuatu. Ada interaktifnya. Apa itu interaktifnya? Teman-teman tonton di filmnya. Gitu ya teman-teman. Oh, kalau dibawa keluar, Tia sudah berhubungan dengan beberapa negara. Kita sudah tinggal sign kontrak dengan beberapa negara. Insya Allah akan diputar tak lama setelah rilis di Indonesia. Insya Allah. Tapi udah ada banyak ya. Ya. Ya, nanti pasti akan diumumkan. Akan segera diumumkan. Kenapa pemeran piala? Sebenarnya gini, bukan ngumpulin piala Citra yang sampai 51 enggak. Gimana gitu. Cuman ketika komitmen kita adalah supaya para karakter di Siksa Kubur itu dibangunkan sedemikian rupa, dihidupkan oleh para pemain yang luar biasa. Dan aku sering me-WhatsApp teman-teman karena terlalu excited banget. Teman-teman makasih ya, acting luar biasa, performance luar biasa banget, dan it's true. Aku betul-betul mengidolakan mereka semua yang ada di sini. Bukan cuma kata-kata, tapi ini adalah
yang sangat genuine dalam diri aku. Ternyata mereka terpilih ya bukan karena dipilih yang pemenang Piala Aja, tapi ternyata ketika kita mendata untuk untuk bio mereka, ternyata dihitung-hitung 51 Piala Citra kumpul di sini ya, mudah-mudahan. Hah? Oh, ada bintang kita, silakan Ibu Christine Hakim. Maklumnya Cibubur kan jauh. Silakan Ibu duduk. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa untuk bikin film biasanya saya melibatkan pemain-pemain yang bukan cuman yang sudah sering bermain, tapi juga yang newcomer, dan salah satu rising star newcomer kita adalah Runi Rudianti. Tadi muncul di dalam trailer. Runi bisa cerita sedikit pengalamannya berproses di Siksa Kubur? Dari awal Abang berkarya, saya anak baru, tapi saya anak lama penonton film Indonesia. Jadi kebayang nggak perasaan saya untuk bisa diajak bekerja sama dengan Abang Joko di film ke-10 Abang bersama para mentor dan aktor-aktor senior yang sudah lama saya idolakan, yang selama ini saya tonton di layar. Itu perasaannya, bahkan saya mimpiin itu aja tuh gak berani gitu. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, ini adalah kesempatan yang luar biasa dan kepercayaan yang akan saya cherish seumur hidup. Kalau saya sebagai penonton film, saya sangat merasa film-film Abang itu bergetar buat saya ketika saya menjadi penonton dari 2005 gitu, zaman saya SMP, SMA. Tapi saya akhirnya merasakan bagaimana rasanya bekerja bersama Abang sebagai salah satu pemeran. Itu rasanya juga luar biasa ternyata. Makanya saya bilang, oh ya pantas apa yang kita lihat di sini, yang selama ini saya lihat di depan layar itu rasanya seperti itu. Dan rasanya ternyata sama di balik layar ketika bekerja bersama Abang. Craftsmanship yang Abang sering bilang itu saya rasakan dengan benar-benar depan mata saya. Saya sekarang sudah menjadi bilang, oh saya saksi bahwa ini adalah craftsmanship Joko Anwar and team. Kedua, profesionalitas yang rasa itu mahal luar biasa. Dan yang ketiga adalah ternyata bekerja sama dengan para orang-orang luar biasa yang sekarang, tadi saya nonton trailer saya nangis karena menurut saya, oh ini beneran nyata ya. Karena buat saya ini masih nggak nyata nih, tapi udah nyata nih sekarang, udah nyata gitu ya. Dan ternyata rasanya bekerja sama bersama Abang, para crew members yang luar biasa, terbaik di bidangnya buat saya sebagai penonton film. Dan bekerja sama dengan para aktor-aktor luar biasa ini, mereka adalah bukan hanya yang ahli di bidangnya, tapi juga manusia-manusia yang tidak pernah berhenti belajar dan berbagi. Itu saya rasakan bersama proses saya bersama Faradina Mufti sebagai scene partner saya. Thank you so much, Ibu. Karena, wow, tidak susah untuk menjalankan sebuah tanggung jawab dan bekerja ketika kita dikelilingi oleh orang-orang, oleh environment yang punya satu visi yang sama, yaitu menghadirkan sebuah cerita dan film yang berkualitas. Dan saya sangat bersyukur saya bisa ada di posisi ini memerankan Lani. Dan thank you so much Sita, thank you so much Farah. Terima kasih. Terima kasih. Musik yang spesial banget di kompos oleh longtime kolaborator saya Agi Narotama. Share sedikit di Siksa Kubur itu seperti apa Mas Om? Terima kasih Bang Joko pertanyaannya. Musik di Siksa Kubur ini mungkin berbeda juga dengan musik-musik di film Bang Joko sebelumnya. Tapi yang pasti setiap kali Bang Joko mengajak saya untuk membuat musik sebuah project, apakah itu film, apakah itu project lain, selalu deg-degan karena challenge-nya selalu luar biasa tinggi, dan disitulah membuat saya dan tim musik saya memutar otak berbulan-bulan untuk mencari musik yang tepat. Yang pasti musik di film Siksa Kubur ini tidak hanya sebagai musik yang mendukung, tidak hanya mendukung adegan, tapi juga menjadi bahasa komunikasi dua arah antara film dan penontonnya. Dan karena ini menjadi bahasa komunikasi, maka kita harus memikirkan frekuensi yang tepat untuk bisa sampai antara penonton dan filmnya kepada satu titik. Dan disitulah kesulitannya mencari
mencari suara yang frekuensinya sama dengan antara film dan penontonnya. Di situ challenge-nya. Jadi memang di film ini musiknya menjadi sebuah sesuatu yang sangat, tadi Bang Joko udah bilang, imersif. Jadi kita memang akan melihat film ini seakan-akan kita berada di dalam film ini. Pertama, seharusnya di Indonesia itu tidak ada persaingan karena sama-sama belajar semua. Baik itu filmmakernya, baik itu aktornya, baik itu filmnya, menurut saya semuanya masih belajar. Jadi kita tumbuh bersama, mudah-mudahan semua film yang tayang di bioskop menemukan audiensnya sesuai dengan potensinya. Jadi menurut saya nggak ada persaingan sama sekali, mudah-mudahan sama-sama sukses dan mudah-mudahan sama-sama bagus gitu ya. Saya support semua film Indonesia. Kalau teman-teman mengikuti sosial media saya, setiap ada film Indonesia yang bagus, saya akan excited sekali. Jadi kita sebagai filmmaker dan sebagai pekerja film harus saling support sih. Kalau misalnya ada yang baik, kita dukung, kita support, kita siarkan supaya mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan gitu ya. Oh, jadi ini lagu Opik ini ya teman-teman. Saya bilang ke Tia bahwa film kita ini kan adalah film yang ditujukan untuk sebanyak-banyak masyarakat gitu. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu film kita dianggap terlalu artistik atau apa, juga bingung istilahnya gitu ya. Tapi padahal selama ini kita berusaha untuk menyampaikan cerita kita ke semua masyarakat gitu. Dan ketika kita berpikir, ini kita punya tim marketing yang setiap hari bekerja sedemikian rupa, tidak untuk bersaing, tapi bagaimana supaya film kita potensinya dicapai. Kita merasa bahwa teman-teman dari marketing terus bilang bahwa sebenarnya Bang, film ini tau nggak ceritanya sama dengan lagu apa gitu ya Putih. Ternyata lagu Opik itu yang teman-teman tadi dengar, itu plek-tiplek jiwanya sama dengan film Sisa Kubur. Dan ini nggak mengada-ngada. Ketika film Sisa Kubur akhirnya mendapatkan lisensi untuk lagu Opik, ketika ditaruh ke trailernya, nggak diedit, langsung pas beatnya. Aku langsung bilang ke dia, apa ini? It's meant to be. Jadi kenapa lagu Opik? Karena jiwanya sama dengan apa yang kita sampaikan di film Sisa Kubur. Aja ke permasalahan mistik ya. Mistik itu adalah bagian dari orang Indonesia. Hampir semua orang Indonesia bermistik, ya itu jelas. Nah, saya dosen loh, sombong ya. Nah, terus udah itu. Gini, maksud saya begini. Tapi waktu saya kecil sampai saya kira-kira SMP itu, setiap kali nonton film mistik Indonesia tuh kok ada yang nggak masuk di akal ya, gitu. Kok gini ya, kok gini ya. Jadi saya stop, tidak pernah lagi menonton film mistik. Lalu kemudian muncul namanya Joko Anwar. Antara percaya dan tidak percaya. Terus waktu saya ditawarin, anak saya bilang, ambil Ma, ambil. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Pertanyaan Mama akan terjawab di sana. Dan saya mengalaminya. Terima kasih Joko Anwar. Aku berdosa kali ini. Karena apa? Tadi teman-teman lihat ke dalam ada Ibu Christine ngapain? Kan udah ada ya, tanpa di spoiler ya Bu ya. Oh belum lihat. Ngapain Ibu? Aku berdosa karena aku meminta Ibu Christine untuk masuk mesin cuci. Ibu tanpa spoiler, tanpa menceritakan banyak, gimana rasanya Bu? Plus apa yang berbeda dari syuting film ini dibanding film? Jujur tau nggak, begitu aku mengalami itu, aku kepengen satu orang yang ngalamin kayak aku alami juga. Dia mau main film, bahkan waktu Perempuan Tanah Jahanam segala macam, nggak pernah setelah selesai syuting itu linglung. Sumpah, bukan waktu masih di lokasi aja linglung. 3 hari di rumah linglung. Di film Sisa Kubur. Di film Sisa Kubur ini, itulah makanya ya Allah, untung
Itulah memang ini juga menjadi satu tantangan yang luar biasa. Saya tidak mudah lagi pastikan gitu ya. Tapi dalam posisi yang Masya Allah itu sebetulnya melayang, pinggang itu hanya di apa namanya tuh Support. di support sama si Kayu. bulatan mesin cuci. Mana ada kayu itu si bulatan mesin cuci itu. Pintu mesin cuci yang dari metal itu. Ya udah deh.